Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi yang berbahagia ini, kita boleh bersyukur pada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk boleh beribadah dimanapun kita berada. Hari ini adalah awal daripada bulan Mei. Kita bersyukur kita sudah masuk juga ke bulan yang baru. Dan tentunya saya percaya bahwa kita semua akan siap untuk menghadapi hari ini, hari-hari ke depan, dan sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, topik pada hari ini adalah I am victorious in Christ. Christ is risen. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan iblis, sehingga dia menang. Dan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga adalah pemenang di dalam Kristus. Untuk itu pada ibadah nanti selesai firman Tuhan disampaikan, kita juga akan bersama-sama ada dalam perjamuan yang kudus. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati pikiran kita dan juga unsur-unsur perjamuan kudus. Saya percaya saudara sudah menyiapkannya, baik itu roti, apapun yang saudara miliki di rumah, di tempat saudara berada, apakah itu biskuit atau yang lain. Dan juga air anggur, yang bisa juga kalau saudara tidak memiliki air anggur, mungkin juga sudah ada teh atau air putih, silakan. Karena kita tahu Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, dan saat ini dia berada bersama-sama dengan kita semuanya. Jadi kita bersyukur bahwa kita adalah umat pemenang di dalam Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 mengatakan di sini, sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sengat maut ialah dosa, dan dosa ialah hukum Taurat. Tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah memberikan kemenangan bagi kita semua. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat pemenang, semestinya kita dapat menghadapi hari-hari ini, hari-hari ke depan dengan penuh kemenangan. Namun sedihnya di satu sisi yang lain, kita melihat masih ada orang-orang Kristen. Mereka hidup di dalam kegagalan, mereka hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, bimbang, khususnya dalam menghadapi situasi saat ini, membuat orang takut dan khawatir dan bimbang. Tapi mari pada kesempatan yang ada saat ini, kita justru sebagai umat Tuhan, mari kita menunjukkan bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita agungkan dan muliakan, dialah Tuhan kita yang hidup, yang senantiasa menyertai kita dan menolong kita semua. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita patut bersyukur atasnya karena kemenangan yang diberikan kepada kita, kemenangan atas kematian, kemenangan atas dosa, kemenangan atas penderitaan, sehingga kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, dan dalam segala tempat dimanapun kita berada. Kita bisa menunjukkan bahwa sungguh Yesus menang dan kita juga menang. Saudara-saudara, seorang dapat dikatakan pemenang apabila dia harus mengikuti suatu pertandingan, mengikuti suatu perlombaan, sehingga dia boleh menjadi pemenang. Dia harus mendaftar sebagai peserta, dia harus bisa mempersiapkan dirinya dalam latihan-latihan, dan dia juga harus bertarung. Ya, baru setelah itu, apakah dia menang atau kalah. Jadi harus mengikuti sesuatu pertandingan, pertarungan atau perlombaan. Baru di situ dia bisa mengatakan pemenang. Apakah saudara kita semua sedang mengalami hal seperti ini? Dan tentunya dengan keadaan yang saat ini, kita semua berada dalam suatu peperangan. Khususnya disebut dengan peperangan rohani. Dan kita tidak perlu khawatir dan kecewa bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Maka Dia adalah pemenang dan kita adalah pemenang di dalam Dia. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan,
Saya adalah pemenang di dalam Kristus. Karena Yesus telah membuat saya menang di salib Golgota. Dia telah mengalahkan maut, Dia telah menebus segala dosa-dosa kita, dan Dia telah memikul segala penyakit kita, penderitaan kita. Kebangkitan Kristus dari kematian, itulah yang kita rayakan di dalam Paskah. Ini adalah suatu bukti bahwa Yesus telah menang, Dia telah bertarung dan mengalahkan iblis, mengalahkan setan. Dan Yesus yang hidup itu, maka kita patut bersyukur bahwa hari ini dan hari esok bagi saudara dan saya seharusnya merupakan suatu hari yang senantiasa berkemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengalami atau kalau kita ingin mengalami kemenangan, tidak hanya hari ini menang, besok kalah, menang lagi besok kalah, tapi bagaimana agar setiap hari, setiap waktu, setiap tempat kita yang sudah percaya pada Kristus akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita kerjakan. Karena ada bagian, ada tugas yang harus kita kerjakan sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, inilah peperangan-peperangan yang akan kita hadapi setiap hari. Dan untuk itu, sebelum kita bisa menang di dalam kehidupan kita setiap hari, perlu suatu pemulihan dulu terjadi. Pada saat kita diselamatkan, ada suatu proses pemulihan yang harus terjadi. Sehingga saya bisa katakan di sini, kebangkitan Kristus itu akan memberikan pemulihan kepada kita semua. Pertama adalah kebangkitan Kristus akan memberikan pemulihan terhadap status diri kita. Ya, status diri kita dari orang yang berdosa, yang menuju neraka, menuju atau menjadi orang yang merdeka, menuju kepada kehidupan yang kekal. Status diri kita berubah. Dulu kita adalah orang yang berdosa. Tapi di dalam Yesus Kristus, kita sudah menjadi orang yang merdeka. Orang yang ditebus, yang diselamatkan. Yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Di dalam Efesus 2, ayat 1, 4, dan 5a dengan jelas di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Upah dosa adalah maut. Ya, kalau kita yang sudah membaca firman Tuhan dan mengetahui kisah Ananias dan Safira, mereka adalah bagian daripada suatu jemaat pada gereja mula-mula. Mereka menjual tanah mereka, dan pada saat itu ketentuan atau aturan yang ada, bahwa apa yang mereka jual yang didapatkan itu dibawa semua ke kaki para rasul, dipersembahkan. Tetapi apa yang mereka lakukan, mereka pisahkan, dan mereka hanya memberikan sebagian saja. Dan kita tahu di situ bahwa pada saat mereka berhadapan dengan Petrus, dikatakan di situ mengapa mereka ya berdosa kepada Roh Kudus. Mereka melakukan ketidaktaatan. Dan apa yang terjadi, benar upah dosa adalah maut. Dan mereka langsung seketika itu juga putus nyawa mereka. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Allah yang pengasih, dikatakan situ, yang penuh dengan rahmat, ya, dilimpahkannya kepada kita. Tidak diberikan tetes demi tetes, ya, seteguk demi seteguk, ya, tetapi dilimpahkannya, kasihnya, rahmatnya, dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 juga dikatakan di situ, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia boleh menjadi manusia baru di dalam Kristus. Seorang yang menjadi manusia baru dalam Kristus tentu harus ada suatu perubahan. Baik perubahan pola pikirnya, pola tindakannya, dan juga perubahan-perubahan di dalam kehidupannya setiap hari, perilakunya tentunya berubah. Ada kedewasaan kerohanian yang terjadi. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus.
status diri yang sudah merubahkan kita. Marilah kita terus mempertahankan status diri kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang merdeka dengan menjaga kehidupan kita yang kudus. Pemulihan kedua yang terjadi karena kebangkitan Kristus, yaitu semangat hidup kita akan dipulihkan. Yang dahulu sudah tidak bersemangat, ya mungkin karena suatu dan hal, maka dengan kebangkitan Kristus, kita akan bisa melaksanakan kehidupan atau kehendak dan perintah Allah. Mungkin saudara ingat kisah pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan ada dua murid daripada Tuhan Yesus. Mereka sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada suatu percakapan yang terjadi di sana, di mana mereka pada intinya menyampaikan pada Tuhan Yesus. Mereka belum tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka ada dengar, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apakah saudara mendengarnya? Ya, singkat cerita mereka berjalan, dan akhirnya mereka tiba di Emmaus, dan Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka. Dan pada saat itu Tuhan Yesus menunjukkan pada mereka bagaimana dia membagi roti dan lain-lain sehingga mereka memahami, oh ternyata orang yang bersama dengan kita adalah Tuhan Yesus. Tapi pada saat mereka ingin berbicara, Tuhan Yesus sudah tidak ada. Nah, karena mereka berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, maka semangat mereka bangkit kembali. Firman Tuhan katakan berkobar-kobar kembali, ya, untuk melaksanakan kehendak dan perintah Allah bagi mereka. Untuk itu demikian juga kita. Kristus sudah bangkit, kita sudah diselamatkan. Mari dalam kita menjalani kehidupan ini, jangan kita lesu, jangan kita lemah, tapi mari kita punya semangat yang berkobar-kobar untuk melaksanakan kehendak Allah dan perintah Allah. Kebangkitan Kristus juga memberikan pemulihan, ya, kepada pengharapan kita akan masa depan. Pengharapan kita akan masa depan, di mana kita akan mengalami tidak hanya kepada kehidupan yang kekal di sorga, itu suatu kepastian bagi anak-anak Tuhan, tapi kita juga mengalami kerajaan Allah di bumi ini. Saudara ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana dikatakan situ, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di mana? Di bumi seperti di surga. Jadi kita bisa mengalami kerajaan Allah, bisa mengalami surga di bumi ini. Untuk itu mari tentunya kita harus mempersiapkan diri kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-4 dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa? Yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini adalah pengharapan kita yang luar biasa. Karena kebangkitan Kristus, maka kita mempunyai pengharapan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, pengharapan inilah yang juga semangat, dan pengharapan ini juga yang akan membuat saudara dan saya untuk senantiasa giat di dalam menjalani kehidupan ini, giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Pemulihan akan masa depan ini tentunya membuat kita semua akan bergairah juga. Tantangan kita, peluang kita yang ada, baik di tempat di mana kita berada di Indonesia, banyak sekali peluang yang dapat kita manfaatkan untuk kita menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan akan kebaikan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa setiap saudara dan saya mengetahui akan janji Tuhan, di mana dikatakan di situ bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Tuhan akan memimpin kita semuanya, dan kita juga paham dan tahu kita yang sudah diselamatkan sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kita juga disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan sorga. Untuk itu, telah kita mengalami suatu pemulihan, tentunya kita dapat dan disanggupkan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan penuh berkemenangan. Di dalam firman Tuhan ada rahasia yang diberikan pada kita semua agar kita berkemenangan. Sebagaimana disebut di dalam
1 Korintus 16 ayat 13 dan 16. Ini adalah 5 rahasia, boleh saya katakan, agar kita akan terus berkemenangan dari hari demi hari. Ini bisa juga suatu perintah sebenarnya bagi kita, karena semua ada tanda seru setelah setiap kalimat tersebut. Perintah-perintah ini juga menjadi satu rahasia bagi kita semua dari firman Tuhan, agar hidup kita setiap hari, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, kita akan berkemenangan di dalam Kristus. Dikatakan di situ, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi kunci pertama adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Harus waspada. Ya. Karena kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang biasanya dipakai, waspada, berjaga-jaga. Istilah-istilah ini dipakai dalam ketentaraan untuk waspada. Saya pernah mendengar suatu kisah dari seorang pemimpin dan seorang komandan tentara mengatakan bahwa dalam suatu peperangan di suatu tempat di Indonesia bagian timur, pasukannya memenangkan satu wilayah, dimenangkan, dan akhirnya mereka menguasai daerah wilayah tersebut. Namun setelah sekian waktu, sebulan, 2 bulan, ada serbuan balik kembali dari musuh menyerang daerah itu. Mereka ingin merebut kembali, tapi karena pasukannya berjaga-jaga senantiasa, sehingga mereka dapat memukul kalah akan tentara tersebut, sehingga mereka tetap menang dan memiliki daerah tersebut. Saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan, di dalam kita berjaga-jaga, tentunya ada beberapa hal yang kita perlu berjaga-jaga terhadap apa? Pertama adalah berjaga-jaga terhadap si jahat. Ya, terhadap si jahat. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 5, 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Ya, lawanlah dia dengan iman, berjaga-jaga terhadap si jahat, berjaga-jagalah terhadap si iblis. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa iblis itu, walaupun sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tapi kita terus akan digoda, diganggu oleh iblis. 24 jam iblis itu bekerja. Sehingga kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga terhadap si jahat ini. Karena strategi yang dipakai oleh setan, yang pada dasarnya dia ingin menyerang manusia, khususnya kepada apa? Kepada keinginan daging, kepada keinginan mata, kepada apa lagi? Kepada keangkuhan hidup. Inilah yang dipakai oleh iblis untuk menundukkan kita, mengalahkan kita, menggoda kita, agar tujuan akhirnya agar kita meragukan akan iman kita, agar kita jauh hubungan kita dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga terhadap si jahat tersebut. Yang berikutnya adalah berjaga-jaga terhadap pencobaan. Dikatakan dalam firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Dalam kita berdoa setiap hari kepada Tuhan, jangan hanya kita berdoa untuk meminta kebutuhan kita setiap hari, tapi kita juga harus sadar, sebagaimana tadi, bahwa iblis 24 jam bekerja dengan berbagai tipu muslihat yang kasar, yang sedang, yang halus, itu akan digunakan untuk menggoda dan menyerang kita. Untuk itu di dalam kita berdoa, di dalam persekutuan saat teduh dengan Tuhan, mari di dalam pimpinan Roh Kudus kita minta kepada Tuhan hikmat, akal budi, apa yang akan kita alami, apa yang mungkin terjadi pada hari itu, kita tanya kepada Tuhan. Dan saya percaya di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan diberikan hal-hal yang perlu kita ketahui, sehingga kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita perlu juga berjaga-jaga terhadap apatis dan sikap acuh. Ya, bahasa kerennya dikatakan cuek. Kita tidak boleh cuek di dalam kehidupan ini. Ini terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 1 dan sampai dengan 3, ini berbicara mengenai jemaat di Sardis. Ya, di mana mereka mengira bahwa kehidupan mereka sudah baik, sudah benar. Tapi firman Tuhan katakan bahwa dikatakan situ bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup
padahal engkau mati. Mereka menyadari bahwa mereka hidup, tapi sebenarnya Tuhan Yesus bilang, kamu tuh mati. Ya. Mereka senang, sudah ada di dalam zona nyaman. Mungkin mereka melayani, mereka melakukan hal-hal ini, mereka merasa itu sudah oke. Tapi Tuhan katakan, engkau mati. Oleh sebab itu dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Di sini Tuhan menyatakan pada kita untuk berjaga-jaga. Ya, dan kita berjaga-jaga yaitu kita membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mengetahui kehendaknya agar kita dapat melakukan hal-hal, perubahan-perubahan agar kita akan terus berjalan di dalam pendewasaan kerohanian kita dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, Wahyu 3 ini juga kita perlu berjaga-jaga. Karena apa? Tuhan Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Ya, Tuhan Yesus datang, tidak ada pun yang tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kapan. Dia akan datang seperti pencuri. Kita tidak ketahui. Dia tidak akan melapor. Dia tidak akan telepon dulu, enggak WA dulu atau SMS dulu akan datang. Tidak. Ingat, pada saat kita lengah, pada saat justru kita tidak mengharapkan kedatangannya, bisa-bisa Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Untuk itu kita juga perlu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yaitu kita harus mempertahankan hidup kita kudus, benar. Perbuatan-perbuatan kita yang akan dinilainya, itulah yang akan harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita juga perlu berjaga-jaga terhadap guru-guru palsu. Ya, pada saat ini banyak sekali guru-guru palsu yang ada, sehingga kita harus menguatkan pikiran kita, hati kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan. Kita harus tetap waspada, berjaga-jaga atas setiap pengajaran-pengajaran yang mereka berikan. Untuk itu mari kita tetap menunaikan tugas pelayanan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab atau Alkitab, oleh firman Tuhan kepada kita semua. Dengan kita mengetahui dengan benar akan firman Tuhan, mengetahui dengan benar kehendak Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Pengajaran-pengajaran sesat, nabi-nabi palsu, guru palsu yang ada, mungkin kita akan jumpai, kita dapat menghadapinya dengan penuh berkemenangan. Hal yang kedua selain berjaga-jaga, kunci yang kedua adalah mari kita berdiri teguh di dalam iman. Berdiri teguh di dalam iman. Maksudnya di sini yaitu kita berdiri teguh dalam iman, yaitu kita berdiri teguh dalam iman pada Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berdiri teguh juga pada setiap janji-janji Allah kepada kita semuanya. Kita berdiri teguh juga pada iman kebenaran kita. Doktrin kekristenan kita harus kita ketahui. Doktrin mengenai Allah, doktrin mengenai Kristus, Kristologi, doktrin mengenai Roh Kudus, doktrin keselamatan dan lain-lainnya. Kita harus ketahui hal ini supaya iman kita semakin kuat. Sebagaimana firman Tuhan katakan supaya jangan kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau kita kuat di dalam dasar doktrin kita, kuat di dalam janji-janji Tuhan, kita tahu, oh ini begini, oh janji Tuhan mengatakan bahwa saya tidak perlu khawatir, bahwa Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan saya. Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyertai kita semuanya. Kita perlu khawatir, karena kita tahu janji Tuhan, kita tahu firman Tuhan. Saudara-saudara, pada saat-saat sekarang seperti ini, ternyata atau mungkin saudara ketahui atau mungkin sedang mengalaminya, karena ada suatu kecenderungan di zaman modern ini, di mana banyak orang sepertinya kecenderungannya tertarik kepada yang disebut dengan spiritualisme baru, ya, yang sangat bertumbuh, subur, ya, yang ada di saat ini. Bagaimana saudara cepat kaya, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana begini. Tapi mari kita kembali kepada Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah firman Tuhan yang memberikan pada kita baik janji-janji Allah, baik juga apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Ada di Alkitab semua. Jadi mari kita mendalami, membaca Alkitab ini, sehingga kita akan tetap teguh di dalam iman kita. Iman datang dari mendengar akan firman Kristus. Iman datang dari mendengar firman Allah. Kunci berikutnya yang dikatakan firman Tuhan adalah
Selain kita harus berjaga-jaga, kuat dalam iman kita, kita juga harus bersikap sebagai laki-laki. Bersikap sebagai laki-laki. Apa maksudnya di sini bersikap sebagai laki-laki? Yaitu kita bersikap dewasa, sikap berani, memiliki keyakinan, memiliki penguasaan diri, ada semangat, ada dorongan untuk mencapai sesuatu. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus mengatakan di sini ayat 4, pasal 14 juga, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Segala sesuatu mulai dari pikiran kita. Ya, baik itu serangan-serangan yang dihadapkan pada kita, semuanya bermuara atau berawal dari pikiran kita. Agar kita bisa memiliki sikap yang berani, sikap dewasa. Ya, saya ingin hanya memberikan beberapa contoh di Alkitab yang kita bisa pelajari pada saat mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, pada saat mereka menghadapi hal-hal keadaan yang dimana iman mereka diuji, iman pada Allah mereka diuji, tapi respons mereka kepada tantangan itu dapat mereka lakukan karena mereka bersikap ya sebagai laki-laki dewasa dan berani. Contohnya adalah Daud. Dia boleh melawan Goliat, dia yang sepertinya tidak berdaya, tidak mampu, tapi dia bisa mengalahkan Goliat. Demikian juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena ujian atas iman mereka. Walaupun mereka dimasukkan dalam dapur api yang dipanaskan berkali-kali lipat panasnya. Tapi mereka tidak terbakar. Firman Tuhan juga katakan, bau asap pun tidak ada dalam baju mereka. Berarti api itu, asap itu pun tidak menyentuh baju mereka. Ada suatu perlindungan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, karena mereka mempertahankan iman mereka. Mereka berani setia kepada Allah mereka. Demikian juga Daniel. Ya, ujian atas imannya, walaupun dia dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi kita tahu bahwa Allah menyertai dan melindunginya. Sehingga singa-singa itu tidak menggigitnya. Terakhir adalah Esther. Kita tahu bagaimana Esther, dia menjadi ratu, dia harus berhadapan, menghadapi Raja Ahasiweros, karena Bani Israel berada dalam ancaman, seperti dikatakan ethnic cleansing, mereka akan dibersihkan, dihabiskan gara-gara Haman yang tidak senang pada orang-orang Israel. Ya, tetapi Tuhan sungguh memakai Esther. Sehingga melalui Esther dengan keberaniannya, dengan kedewasaannya, dia mau berkorban, menyediakan dirinya. Ya, mereka semua yang saya sebut tadi, itu dia perhadapkan dengan kematian. Tapi di sisi lain dengan kemenangan di dalam Allah, di dalam Kristus. Mari kita semua juga, kita tetap boleh bersikap, ya, berani dan dewasa, setia, walaupun kita mengalami berbagai tantangan, mengalami berbagai pencobaan, kesulitan, ujian iman kita, kita tetap berani dan dewasa, karena Tuhan menyertai kita. Kunci yang berikutnya yaitu bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Kita tidak dapat menguatkan diri kita sendiri. Mungkin seberapa besar kita sudah berupaya menguatkan diri kita dengan pengetahuan, penguat fisik kita, jiwa kita. Tetapi kekuatan yang sebenarnya itu diberikan karena pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga bagian saudara dan saya, hanyalah kita menyediakan, memberikan kehidupan kita kepada Allah, agar Allah sendiri yang akan menguatkan kerohanian saudara dan saya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, kita hanya dapat menjadi kuat dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Menjadi kuat adalah kasih karunia di dalam Kristus. Saudara-saudara, oleh sebab itu, saya sangat percaya bahwa sumber kekuatan kita, baik dan khususnya kekuatan rohani kita, hanyalah ada di dalam Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Yang apa? Yang memberi kekuatan. Bukan memberi kelemahan, tapi memberi kekuatan kepada siapa? Pada saudara dan kepada saya. Segala perkara
apakah itu perkara kecil, perkara sedang, perkara besar, perkara yang sangat besar, itu dapat kita tanggung. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena hubungan-hubungan kita dengan orang-orang hebat, tapi kita dapat menanggungnya, kita dapat menghadapinya dan keluar sebagai pemenang, karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah sumber kekuatan kita. Dan yang terakhir, agar kita boleh menang setiap hari dalam kehidupan kita bersama Kristus, mari kita melakukan segala hal di dalam kasih. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan ngomel, ya, tetapi melakukan segala hal di dalam kasih. Di dalam kasih. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih itu sangat penting dan dibutuhkan oleh jemaat Tuhan, dan tentunya dibutuhkan oleh kita semua di dalam kita bersosialisasi, berhubungan dengan sesama kita. Kasih itu dibutuhkan, karena kasih itu menutupi segala atau banyak sekali dosa. Ya, kalau ada hubungan-hubungan yang retak, kalau kita tidak melakukan mengelolanya dengan kasih, maka salah satu atau keduanya mungkin akan jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita melakukannya dengan kasih, maka hubungan itu akan baik kembali. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 juga dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu apa? Berasal dari Allah. Kasih adalah kekuatan rohani yang bersumber dari Allah. Bukan dari orang lain, bukan dari orang hebat yang lain, bukan dari diri kita sendiri, bukan dari alam semesta ini, tetapi kasih adalah kekuatan rohani yang bersumber dari Allah. Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Itulah kasih yang luar biasa yang kita terima di dalam kehidupan ini dari Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Anda dapat memberi tanpa mengasihi, tapi Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Ya, saudara bisa memberikan sesuatu kepada teman saudara, tapi saudara tidak mengasihi teman saudara. Tapi kalau saudara mengasihi teman saudara, mengasihi orang-orang yang mungkin saudara tidak kenal, tapi kalau saudara mengasihinya, maka saudara akan memberi. Sebagaimana apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan bencana yang dihadapi. Begitu kita mengasihi mereka, sesama bangsa warga negara Indonesia, karena kita mengasihi mereka, maka banyak orang yang memberi bantuan. Sebagaimana apa yang mereka bisa berikan, mereka berikan kepada Tuhan, kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu, saya sangat percaya bahwa memberi adalah respons alamiah, respons natural dari kasih. Ya, mungkin contoh yang sangat gampang sekali bahwa kalau saudara memberikan selamat ulang tahun kepada teman saudara, sahabat saudara, kalau saudara mengatakan, bro, selamat ulang tahun, misalnya begitu. Ya, padahal saudara memberikan selamat, kalimatnya benar, tetapi caranya tidak baik, tidak sopan. Ya, tentunya kita mengenal selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, bisa seperti itu. Kasih itu sangat penting. Ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, salah satunya di sini adalah dalam 1 Korintus 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara bisa memiliki segala hal, kapasitas segala apapun yang Tuhan berikan pada saudara. Tapi kalau saudara melakukannya tanpa kasih, itu adalah omong kosong. Istilahnya begitu, adalah omong kosong. Tidak ada gunanya. Tapi marilah kita melakukan segala sesuatu. Ya, baik kepada mertua kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita. Walaupun itu berat buat kita lakukan. Tapi mari kita melakukannya dengan penuh kasih. Saudara-saudara, dengan kesadaran, komitmen, dan disiplin, sebagai pengemban tugas surgawi, sebagai pelaksana-pelaksana amanat agung Yesus Kristus, mari kita memegang kelima kunci ini.
agar hidup kita berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus sudah bangkit, maka saudara dan saya adalah pemenang dalam Kristus. Mari kita terus berjaga-jaga senantiasa, berdiri teguh di dalam iman kita, bersikap dewasa dan berani menghadapi berbagai tantangan apapun, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan dan melakukan segala hal di dalam kasih. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Mari kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya, tugas yang diberikan Allah Bapa di surga, agar seluruh manusia memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Untuk itu mari kita juga melanjutkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Rasul-rasul, murid-murid telah lakukan. Ada murid-muridnya harus mati martir karena iman mereka, karena kesetiaan mereka pada Tuhan. Mari kita juga pada saat ini mempersiapkan diri kita untuk menjadi pelaksana amanat agung. Ya, inilah tugas yang diberikan pada kita. Ini bukan tugas hamba-hamba atau pendeta saja, tapi adalah tugas seluruh orang Kristen. Mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, ya, orang dewasa, orang senior, warga senior. Itu adalah tugas kita semua untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi pemberita Injil, untuk memuridkan mereka, agar semua orang, agar bangsa Indonesia, agar bangsa-bangsa menjadi murid Kristus. Kristus sudah menang, demikian juga saudara dan saya adalah pemenang di dalam Kristus. Dan kiranya dengan itu, maka iman kita akan terus semakin kuat dan semakin kokoh. Dan kemenangan yang telah kita miliki di dalam Kristus, mari kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, giat melayani Tuhan, giat berbuat baik, giat berbelas kasihan, sehingga saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi. Saudara dan saya sebagai suatu jemaat menjadi gereja yang menyenangkan hati Allah dan disukai banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih ya Allah atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah memberikan pada kita semua keselamatan, kemenangan, dan juga kehidupan yang kekal. Dan kami bersyukur terima kasih juga untuk setiap janji-janji-Mu ya Tuhan, untuk karunia-karunia roh yang Kau berikan, untuk talenta, kapasitas, dan kemampuan, sehingga kami semua dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan tujuan yang Kau berikan pada kami. Sehingga dengan itu ya Tuhan, setiap kami boleh mengalami keberhasilan, boleh mengalami kemenangan, dan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Kami ya Tuhan boleh bersyukur untuk Roh Kudus yang sudah diberikan pada kami, yang ada dalam diri kami, sehingga kami boleh dipimpin, dituntun, agar setiap hari kami boleh berkemenangan di dalam segala hal dan dalam segala situasi. Untuk itu ya Allah Bapa di surga, kami akan terus giat di dalam pekerjaan Tuhan, agar dengan pertolongan Roh Kudus, maka melalui kehidupan dan pelayanan kami akan semakin banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka akan bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya Tuhan, kiranya doa kami Engkau dengar dan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.